Hai FHWA, saya Leri Patra, SHMH, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Andalas. Adapun tugas Wakil Dekan 3 itu mengurusi semua yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan alumni. Jadi begini Pak, ada yang bertanya tentang revitalisasi kebersihan PKM fakultas. Sebab kebersihan PKM sepertinya diabaikan dan tidak diperhatikan oleh pihak fakultas. Bahkan saluran air di dekat PKM fakultas pun sudah seperti got. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu Pak? Mengenai revitalisasi sarana dan prasarana, terutama bagi sarana prasarana kemahasiswaan, kita berkoordinasi dengan bidang luar. Dan memang pada tahun ini kita sudah mulai merevitalisasi perbaikan beberapa sarana prasarana di PKM mahasiswa. Sudah berjalan dan sedang berjalan pada saat ini revitalisasi WC, bisa dilihat sendiri, dan memang kita akan melakukannya secara bertahap. Tapi yang paling penting, urgent, memang bagian WC itu terlebih dahulu. Dari beberapa kita mendengarkan pendapat mahasiswa dalam berbagai event sehari bersama dekan Wednesday of Learning, memang selalu dituntut kebersihan, tapi kita akan selalu berupaya untuk menjaga kebersihan di sana secara bertahap. Terus Pak, yang berikutnya, hilangkan stratifikasi antar sekre UKMF sebab ada sekre yang letaknya terpisah dari PKM. Alangkah baiknya jika disatukan saja ke satu tempat dengan opsi menambah ruangan di PKM fakultas. Iya, opsi itu sudah terfikirkan oleh pihak fakultas, dan memang nanti akan ada gedung bersama, akan dibangun gedung parkir, dan memang kita akan memindahkan sekre kemahasiswaan itu di dekanat yang sekarang. Semuanya akan ada di dekanat yang sekarang. Tapi memang mengingat jumlah KF yang ada di Fakultas Hukum dengan jumlah sekre yang tersedia di PKM itu memang kurang. Di PKM itu kan selalu baru ada 8 sekretariat, sementara kita mempunyai 15 UKF, maka tempatnya masih terpisah-pisah. Kedepannya kita akan menggabungkan dan membuat sekre untuk UKF yang lebih representatif. Lalu Pak, yang berikutnya, memfungsikan kembali seluruh ruangan di sekre PKM yang tidak digunakan lagi, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan ruangan yang telah disediakan fakultas tersebut. Bagaimana itu Pak? Penyalahgunaan ruangan oleh mahasiswa itu sendiri maksudnya? Ya, jadi Tidak ada lagi. ada beberapa sekre yang kosong Pak, nggak ada kegiatan. Ya, akan kita evaluasi lagi. Kalau memang ada sekre yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, mungkin akan lebih kita peruntukkan kepada yang benar-benar UKF yang benar-benar membutuhkannya. Lalu yang berikutnya Pak, memperbaiki Wi-Fi di fakultas yang selama ini tidak stabil dan tidak memiliki kecepatan yang baik, sehingga menyulitkan mahasiswa untuk mengaksesnya di fakultas. Ya, WiFi itu memang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa, masih belum sebanding dengan jumlah mahasiswa. Jangankan untuk mahasiswa, di ruang dosen pun masih sangat terbatas kapasitas WiFi kita. Itu aja yang bisa saya. Lalu yang berikutnya Pak, memperbaiki ruangan-ruangan yang ada di fakultas seperti ruang praktik peradilan dan toiletnya serta fasilitas pendukungnya. Ya, itu juga sudah masuk dalam program kita tahun ini, mulai pembangunan gedung tahir, ruang praktek peradilan juga semua akan dipindah. Nah, nantinya dekanat yang kita tempati sekarang dan GB itu peruntukannya memang untuk kegiatan kemahasiswaan. Itu setahu saya dari 2002. Yang berikutnya, pengefektifan penggunaan gedung serbaguna terhadap mahasiswa terkhusus sebagai sarana pendukung kegiatan olahraga seperti bermain basket dan badminton. Itu keinginan saya juga sebenarnya, sudah menjadi keinginan bidang 3, tapi itu ya rencananya gedung serbaguna itu kedepannya akan digunakan akan dibangun seperti
convention hall. Convention hall itu nanti yang akan semua tempat berkegiatan seperti acara wisuda, acara-acara resmi, tamu-tamu undangan, semuanya akan kita fokuskan sana. Tapi memang untuk menuju itu sekarang kan masih sangat kurang fasilitas GSG kita. Tahun ini GSG itu akan mulai dibangun dan akan selesai tahun ini juga insya Allah. Berikutnya Pak, tiap-tiap UKM harus mendapatkan komputer untuk mempermudah kinerja administrasinya. Gimana Bapak? Penggunaan komputer sendiri sekarang sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. Tapi kalau memang itu menjadi kebutuhan, kita akan mencoba meningkatkan. Yang terakhir Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai perubahan jadwal UAS yang sebelumnya dijadwalkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sekarang dilaksanakan seminggu setelah Hari Lebaran? Mungkin perlu saya konfirmasi dulu ke bidang 1 bagian akademik, tapi semuanya memang mempertimbangkan keefektifan antara dosen dan mahasiswa juga. Kalau mungkin pertimbangannya sebelum Lebaran waktunya yang begitu singkat dan tidak mungkin mahasiswa dirasa tidak akan efektif untuk persiapan UAS itu sendiri. Padahal UAS itu kan sangat penting untuk nilai selanjutnya ya. Jadi UAS itu memang harus sebenarnya dipersiapkan secara baik oleh mahasiswa. Makanya pertimbangannya mungkin ketika puasa mungkin akan banyak. Ada sebenarnya beberapa mahasiswa yang beranggapan puasa itu tidak menjadi kendala. Tapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin fokusnya, konsentrasi untuk belajarnya berkurang, maka mungkin pimpinan yang lebih tinggi pihak universitas dalam hal ini bidang 1, wakil rektor 1 berkeinginan untuk melaksanakan UAS di sesudah hari ini. Cuma kan nanti kayak ada soal beban pikiran gitu Pak bagi teman-teman yang daerah perantauan. Nah, jadi seharusnya yang bisa lebih bersantai dengan keluarga di rumah memikirkan soal UAS. Nah juga setelah UAS itu kan juga ada hari liburnya kan Pak. Iya. Nah itu seperti mereka harus pulang 2 kali Pak. Bagaimana yang lokasi kampungnya itu yang jauh? Ya, saya berpikir sebenarnya dua-duanya juga di sebelum UAS sebenarnya jadi pikiran bagi mahasiswa juga. Apalagi kalau memang dilaksanakan sebelum Idul Fitri, maka ketika dia akan pulang kampung mungkin akan bertepatan juga dengan arus mudik, sehingga akan susah juga. Saya pikir seperti itu dan memang kalau sesudah UAS saya merasa lebih efektif karena memang dia bukan kalau sepengetahuan saya tidak dalam minggu yang sama dengan minggu Lebaran itu ya, tapi 1 minggu sudah Lebaran itu mulai UAS. Mungkin ini ada pertanyaan saya Pak. Nah, anak kelas 3 SMA itu sudah mulai memasuki masa ujian nasional. Nah, artinya dari pihak kampus itu juga akan ada persiapan acara penyambutan yang kita kenal dengan bakti, dengan aktivitas kemahasiswaan dan tradisi ilmiah. Nah, itu dilihat dari bakti-bakti maupun yang diadakan di tingkat universitas, apakah pihak fakultas tidak menginginkan bakti yang lebih terkonsep, terencana dan lebih terstruktur lagi Pak. Soalnya dari beberapa tahun ke belakang lihat juga dia pernah ikut tergabung dalam penelitian bakti. Itu dipersiapkan hamin berapa minggu sebelum bakti. Nah, sedangkan ini udah mulai oprek panitia itu segala macam ya. Itu gimana menurut Bapak? Ya, bakti itu sendiri merupakan acara yang terkonsep baik dari tingkat universitas dan fakultas. Rundown acara bakti itu tidak disusun berdasarkan keinginan panitia fakultas saja, tapi memang ada garis-garis besar materi-materi yang harus diberikan kepada mahasiswa. Dan memang setiap tahunnya biasanya kita selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan.
dan insya Allah juga dalam waktu dekat kita akan membentuk kepanitiaan untuk acara bakti ini yang biasanya di fakultas itu hanya diberikan waktu selama 2 hari. 2 hari untuk dengan materi-materi yang sudah digariskan tadi, dan banyak mungkin kendalanya, terutama ada beberapa menjadi kendala, misalnya banyaknya jumlah mahasiswa, kapasitas ruangan, lalu yang paling disiapkan tentu kita bisa ini kesiapan panitia. Itu yang akan kurang efektif. Ya karena kalau misalkan kita persiapkan dalam waktu dekat, hamin berapa minggu, hamin 2 minggu contohnya kan Pak, itu kita punya kendala misalkan di ruangan. Nah selanjutnya di acara, kadang ada penampilan UKF itu yang waktunya hanya sedikit, tidak maksimal. Kadang apa yang perlu mereka sampaikan tidak tersampaikan. Jadi kalau untuk UKF, penyampaian waktu UKF sebenarnya tidak hanya pada saat hari H bakti itu saja, tapi mungkin akan kita lebih tingkatkan bahwa kita perpanjang waktu, bahkan setelah dimulainya perkuliahan, kakak itu sebenarnya juga masih bisa diberi kesempatan untuk memperkenalkan UKF-nya, guna merekrut anggota dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang harus diingat, bakti itu bukan ajang untuk menyampaikan semua prestasi sedetail-detailnya dari UKF, tidak, tapi hanya sebagai bahan pengenalan saja. Interaksi itu bisa terus berjalan ketika setelah perkuliahan dimulai. Seperti itu. Terakhir mungkin Pak, pesan untuk mahasiswa FAUA. Ya, bagi mahasiswa FAUA terus berprestasi, terus meningkatkan kreativitasnya, tentu dengan segala keterbatasan yang ada. Tadi sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tentu itu tidak akan menjadi kendala bagi kita. Fakultas yang pasti akan selalu mendukung semampunya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Baik, terakhir, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke Pak.